Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kusuma Putra dengan NPM 18113147, jurusan Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Di sini saya selaku moderator dalam presentasi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Supply Chain Management, Bapak Herman Nuswan S, SSI MP. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 6, Supply Chain Management kelas TI RP 18B yang beranggotakan Daniel Kipratiwi dengan NPM 18113251, Kira Sukmadinata 18113064, Tika Melina Lestari dengan NPM 18113139, Rizky Semantis saya sendiri, dan Farid M. Farid dengan NPM 183147. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Daniel Luki. Waktu dan tempat, kami persilakan. Mohon maaf, Baik, terima kasih kepada rekan Rizky. Pengertian analisis rantai nilai atau istilah rantai nilai atau value chain, yaitu menggambarkan cara untuk memandang suatu perusahaan sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output. Rantai nilai ini berasal dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan mulai dari bahan baku sampai ke tangan konsumen, termasuk juga pelayanan purna jual. Menurut Fortel 1985 menjelaskan bahwa analisis value chain merupakan alat analisis strategik yang digunakan untuk memahami secara lebih baik terhadap keunggulan kompetitif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Farid. Dipersilahkan. Terima kasih, Saudari Dania. Selanjutnya ada tujuan value chain, yaitu mengidentifikasi tahap-tahap value chain di mana perusahaan dapat meningkatkan value untuk pelanggan atau untuk menurunkan biaya. Penurunan biaya atau peningkatan nilai tambah dapat membuat perusahaan lebih kompetitif. Slide selanjutnya. Di sini ada keunggulan. Yang pertama, penggunaan informasi untuk mendapatkan pengaruh di pasar. Yang kedua, sumber daya konseptual sama pentingnya dengan sumber daya fisik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rika. Di sini ada model rantai nilai yang dimana ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama ada 5. Yang pertama ada inbound logistik, yang kedua ada operation, yang ketiga outbound logistik, yang ketiga marketing and sales, yang terakhir ada service. Yang dimana inbound logistik ini adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penyimpanan, penerimaan, dan juga menyebarkan produk. Sedangkan operation yaitu kegiatan yang merupakan produk bahan baku menjadi produk akhir. Yang ketiga ada outbound logistik, yaitu suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan menyebarkan produk atau jasa kepada pelanggan. Yang selanjutnya ada marketing and sales, yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran dan juga penjualan seperti promosi. Dan selanjutnya ada service, yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan layanan atau bahan mentah, mesin, dan peralatan. Dan aktivitas pendukung yaitu ada infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, yang ketiga ada perkembangan teknologi, yang terakhir ada pembelian, yang dimana infrastruktur perusahaan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan manajemen umum, akuntansi, keuangan, dan perencanaan strategis. Yang kedua ada manajemen sumber daya, yang dimana manajemen ini berkaitan dengan kegiatan perekrutan, pelatihan, dan pengembangan. Dan selanjutnya ada perkembangan teknologi, yang dimana kegiatan ini adanya R&D dan perbaikan produk dan proses. Yang terakhir ada pembelian, yang dimana kegiatannya yaitu melakukan pembelian bahan mentah, mesin, dan peralatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hira.
Baik, selanjutnya yaitu ada kerangka rantai nilai. Yang pertama ada aktivitas primer atau primary activities, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan fisik produk, penjualannya dan distribusinya ke para pembeli, dan servis setelah adanya penjualan. Yang kedua ada aktivitas pendukung atau support activities, yaitu membantu perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi berlangsungnya aktivitas primer dilakukan secara berkelanjutan. Lanjut. Lalu di sini ada PT Intan Pariwara bergerak dalam bidang penerbitan dan percetakan buku pelajaran dan buku umum berskala nasional, membutuhkan suatu strategi, baik itu strategi bisnis maupun strategi sistem informasi untuk mendukung aktivitasnya yang dipetakan dalam analisis value chain atau rantai nilai. Lanjut. Selanjutnya ada analisis value chain pada PT Intan Pariwara ini, yaitu aktivitas primernya meliputi inbound logistik, yaitu penerimaan naskah dari penulis. Yang kedua, operasi, yaitu proses produksi mulai dari penyusunan tata letak, pewarnaan siap dalam bentuk PDF, lalu pengiriman naskah ke percetakan. Selanjutnya, outbound logistik, yaitu penyimpanan buku yang siap dikirim ke perwakilan. Selanjutnya, sales and marketing, yaitu pengiriman buku ke perwakilan, lalu penjualan ke konsumen, dan pemasaran buku. Selanjutnya, service, yaitu layanan komplain dari konsumen, dan pemberian royalti ke penulis, serta laporan secara berkala. Selanjutnya ada aktivitas pendukungnya, yaitu meliputi infrastruktur perusahaan, ada struktur organisasi, manajemen, keuangan, produksi, distribusi, pemasaran, dan selanjutnya manajemen sumber daya manusianya, yaitu memiliki jumlah karyawan sebanyak 1.515 orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing dengan klasifikasi pendidikan mulai dari SMA hingga S2, juga adanya perekrutan dan pelatihan karyawan. Selanjutnya teknologi, yaitu meriset produk, riset pasar, dan teknologi informasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengadaan, pembelian peralatan yang mendukung proses produksi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kami salah ucapkan. Lebihnya saya mohon maaf. Kami minta mohon maaf. Saya Rizky Sumantri Putra sebagai moderator. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suara Abi putus-putus tuh sih. Ya, putus-putus. Kumaha tuh?